warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bidik, selamat datang di Siniar Bidik Bincang Pendidikan SMP YPPSB. Dan dalam kesempatan kali ini, Bincang Pendidikan kita akan mengupas tentang asesmen nasional. Kayaknya ini sekarang lagi trending ya, trending topik di kalangan para pendidik dan juga pelajar. Karena ini adalah sesuatu hal yang baru yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kita. Dan berbicara tentang asesmen nasional, dalam bidik kali ini kami akan menghadirkan narasumber yang yang luar biasa, pejabat lah ya, tokoh di bidangnya masing-masing. Oke, langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama, selamat pagi, assalamualaikum Pak Ilham ya, Kabid Dikmen dari Dinas Pendidikan Kutai Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sobat bidik dimanapun berada. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Iya, terima kasih untuk kedatangannya Pak, luar biasa. Ini suatu kehormatan bagi kami di SMP PSB ini. Oke. Dan selanjutnya yang tidak perlu dikenal sebenarnya, karena udah kenal ya di lingkungan YPPSB. Bapak kita, Bapak Deden Lukman selaku Kepala SMP YPPSB. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bidik semuanya, sehat selalu untuk kita semua. Oke, dan yang terakhir yang paling cantik dari semua narasumber, tapi bersaing sama saya ini, Ibu Hasanah selaku Wakil Kepala Kurikulum SMP PSB. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Miss Prilly. Selamat pagi Sobat bidik semuanya. Iya, Tetap semangat sehat. Iya. Baik, seperti yang saya sampaikan di awal tadi Sobat Didik ya, hari ini kita akan membicarakan tentang asesmen nasional, di mana tahun ini akan dimulai asesmen nasional dari SD, SMP, dan SMA. Nah, tapi walaupun sudah bulan depan ya, Oktober akan dilaksanakan asesmen nasional, masih banyak sekali FAQ atau frequently asked question yang sering saya dengar ya, khususnya dari orang tua. Misalnya begini, apa sih asesmen nasional? Apa bedanya asesmen nasional dengan ujian nasional? Kira-kira berpengaruh nggak dengan anak saya gitu? Terus kelulusan dia. Nah, ini yang harus kita terus sosialisasikan kepada sobat bidik, orang tua, dan khususnya pelajar. Malah menurut saya kalau dari informasi dari Mas Menteri dan juga para pejabat Kementerian Pendidikan itu mengatakan bahwa asesmen nasional menurut saya lebih memanusiakan anak-anak ya Pak, dari ujian nasional. Nah, untuk itu kita akan kupas lebih lanjut dengan para narasumber kita hari ini. Mungkin ke Pak Ilham dulu Pak ya. Oke. Jadi itu tadi Pak, memang benar orang tua ada juga dari keluarga saya yang di Jawa nih, begitu anaknya dimasukkan dalam peserta asesmen langsung telepon, apa sih itu tentang apa, nanti pengaruh. Nah itu. Ini menunjukkan bahwa orang tua itu belum aware gitu, belum tahu sepenuhnya tentang asesmen nasional. Nah, sebenarnya apa sih Pak asesmen nasional itu? Baik, Mbak Prilly yang saya hormati, Pak Deden, Kepala Sekolah SMP YPPSB, Bu Hasanah, Kepala Kurikulum ya, di YPPSB, teman-teman para sobat bidik ya di rumah yang menyaksikan kegiatan ini. Pada hari ini tentu kita awali dengan ucapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita hadir dalam ruang virtual. Mudah-mudahan ini bahagian dari upaya-upaya kita untuk mengawal proses pendidikan ke depan di Kutai Timur, khususnya di YPPSB. Bicara dengan pendidikan ini, bicara tentang pendidikan ini adalah bicara yang tidak ada matinya ya, karena selama orang ini bernapas ya, tentu pendidikan ini akan terus berjalan, bahkan sampai kalian lah dia Pak Deden ya, sampai kalian lah bahwa pendidikan ini akan terus menjadi topik yang selalu diperbincangkan. Banyak hal yang berubah dalam dunia kita saat ini ya, di tengah-tengah era pandemi COVID-19. Kemudian juga kita tahu bahwa era saat ini adalah era revolusi industri, yang tentu dengan era ini
memaksa kita untuk menggunakan teknologi IT secara bukan lagi apa namanya, teknologi IT ini menjadi warna dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu dunia pendidikan juga tidak terlepas dari itu, termasuk di dalamnya hari ini kita mengenal ada yang namanya podcast siniar nih, dengan tagline-nya Sobat Bidik ya. Ini luar biasa ya BPSB-nya, kami sangat apresiasi. Oleh karena itu saya izin kemarin dengan Pak Kadis, saya ingin menghadiri kegiatan di BPSB namanya siniar. Kiranya Pak Kadis itu siniar itu gadis cantik. Oh iya, siniar itu ya. Siniar ya. Siniar itu siapa Pak Ilham? Saya juga berpikir bahwa siniar itu akronim dari seorang gadis cantik yang ada di BPSB. Jadi Mbak Prilly, membincang pendidikan ini yang menjadi isu sentral kita hari ini ada dua di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Pertama, isu tentang pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka ini juga harus segera kita realisasikan sesuai dengan petunjuk SKB 3 Menteri, kemudian petunjuk dari Mas Menteri Pendidikan, Mas Anwar Makarim, yang sampai saat ini terus melakukan push ya, tekanan-tekanan supaya pemerintah daerah itu segera melaksanakan pembelajaran tatap muka di daerah yang level penanganan PPKM-nya di level 3 ke bawah, 3, 2, dan 1. Untuk Kutai Timur sampai hari ini masih di level 4. Makanya kita belum ada melakukan untuk pembelajaran tatap muka. Tetapi persiapan-persiapan itu sudah kita laksanakan. Persiapan pembelajaran mulai dari daftar periksa dan sebagainya itu sudah kita siapkan. Mungkin juga di YPPSB sudah menyiapkan itu. Isu yang kedua adalah AKM. Ya. AKM ini menjadi isu sentral juga di kementerian, bahkan di dunia pendidikan kita sampai ke pelosok-pelosok. Kemarin saya baru pulang dari beberapa SMP bersama dengan staf-staf di Dinas Pendidikan. Rupanya AKM itu sudah dipahami oleh sebagian besar guru-guru kita, kepala-kepala sekolah kita. Cuma yang agak belum merata pemahamannya itu adalah masyarakat kita secara keseluruhan. Apa sih itu AKM? Apakah sama dengan UN? Dan lain sebagainya, Pertanyaannya banyak sekali. Kok kenapa cuma kelas 8? Ya. Kenapa cuma kelas 5? Kenapa cuma kelas 11 di tingkat SMA, SMK, MA? Kenapa bisa begitu, Pak? Karena itu ya, dengan adanya podcast hari ini yang kita laksanakan, mudah-mudahan ini menjadi satu wadah untuk bisa memahamkan kepada masyarakat kita bahwa asesmen nasional itu adalah bagian dari usaha pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mengukur mutu pendidikan. Jadi asesmen itu bedanya dengan AN itu bedanya dengan UN, itu ada beberapa hal yang berbeda. Oleh karena itu, asesmen nasional atau asesmen kompetisi minimal ini tujuannya adalah mengevaluasi sistem pendidikan untuk mendorong terjadinya perbaikan mutu pembelajaran. Jadi asesmen nasional dengan UN ini itu berbeda. Jadi kalau UN itu mengukur siswa per siswa, anak per anak, dan yang diukur cuma anaknya selama ini, dan diikutkan ujian itu anak terus yang diuji, ya kan? Kalau ada salah dan nilainya turun, itu anak yang salah atau guru yang salah dan sebagainya. Nah, ini mengevaluasi sistem pembelajaran. Jadi yang dievaluasi ke depan bukan anaknya doang,
tetapi adalah sistem pembelajarannya. Jadi nanti yang akan ikut AN itu ada ikut siswanya, ikut gurunya, ikut kepala sekolahnya. Jadi secara semua, ya betul, sistem ya. Jadi holistik lah ya. Holistik. Jadi yang diukur itu tidak hanya individu siswa, tetapi semua pendukungnya juga gitu Pak. Semua pendukungnya, karena arahnya nanti akan terjadi namanya pemetaan mutu pembelajaran dan pendidikan di sekolah dan pemetaan mutu pembelajaran dan pendidikan di daerah, bahkan di tingkat nasional. Nah, oleh karena itu AN ini tidak usah dirisaukan, tidak usah kita risau, tidak usah karena ada AN ini anak-anak harus dibimbel, anak-anak harus diproses untuk belajar, dikasih tambahan waktu untuk belajar, tidak usah. Karena AN ini bukan untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Kalau nilainya rendah tidak masuk perguruan tinggi, nggak begitu sekarang AN itu. Ya, kalau UN dulu kan hasil ujian tertinggi itu masuk perguruan tinggi favorit dan sebagainya. Nanti itu tidak seperti itu. Jadi kita berharap dengan adanya AN ini arahnya adalah pemetaan mutu pembelajaran, proses pembelajaran yang ada di tingkat satuan pendidikan, kemudian di tingkat daerah. Muaranya nanti pada saat selesai AN ini dilaksanakan, maka akan terjadi perbaikan proses pembelajaran di sekolah, di satuan pendidikan maupun di daerah. Bagaimana nanti mengeksekusi kebijakan itu? Apa sih yang kurang? Apa sih yang kurang setelah di asesmen ini? Nah, itu yang ingin diinginkan oleh pemerintah. Sehingga kalau ada pertanyaan, kenapa mesti harus kelas 8 yang di asesmen? Kenapa bukan kelas 9? Nah, jawabannya adalah pemerintah melihat selama ini bahwa UN ya yang dilaksanakan itu kelas 9. Ketika anak ini sudah UN lulus, dia sudah meninggalkan sekolah. Tidak ada upaya lagi melakukan perbaikan. Kalau capaiannya misalnya belum maksimal karena dia sudah lulus, ya nggak bisa dikasih remedial atau apa perbaikan sistem pembelajaran. Makanya yang diambil adalah kelas 8. Harapannya nanti kalau ternyata nanti di kelas 8 ini ada proses pembelajaran yang mungkin agak perlu ditingkatkan, nah kesempatan di kelas 9. Makanya asesmen ini diambilnya juga dari kelas 8 dan itu pun diambilnya secara acak. Nah itu memang hanya berapa kalau di SMP Pak ya peserta asesmen nasional tuh? Secara keseluruhan begini, asesmen nasional di tingkat secara keseluruhan ya, untuk SD itu 30 anak ya, 30 anak, dan itu diacak oleh sistem Kemendikbud. Artinya yang memilih bukan SMP BPSB, bukan satuan pendidikan, bukan yang memilih itu ya. Yang memilih bukan satuan pendidikan, yang memilih bukan orang dinas pendidikan, yang memilih bukan orang kanwil atau Diknas provinsi. Yang memilih adalah sistem yang ada di pusat Kemendikbud, Pusmenjar kalau tidak salah namanya ya, itu yang memilih secara acak. Kemudian yang terpilih itu kita lihat setelah kita simulasi kemarin, Pak Deden, Pak Prilly, setelah kita simulasi kemarin, yang terpilih secara acak itu ada yang kategori menurut gurunya, oh anak ini di atas rata-rata, anak ini di bawah rata-rata, anak ini malah di bawah sekali, tetapi tidak bisa diganti pesertanya, karena itu sudah diambil dari acak oleh Kemendikbud. Nah itulah nanti akan memotret bagaimana proses pembelajaran di tingkat satuan pendidikan, di daerah dan seterusnya. Untuk di tingkat SMP, ya, peserta asesmen itu 40 orang per sekolah, per satuan pendidikan. Kemudian SMA, SMK juga 40, ditambah cadangan masing-masing 5 di setiap jenjang, 5 anak. 5 di SD, 5 di SMP, 5 di SMA. Inilah peserta cadangan ini nanti. Kalau ada yang peserta utama itu tidak hadir, ini yang akan masuk menjadi peserta ujian nasional.
Seperti itu Mbak. Iya. Nah, kemudian tadi kan Bapak menyebutkan bahwa yang diuji atau yang di-assess itu tidak hanya siswa, tetapi juga guru gitu. Nah, kalau siswa materinya kalau nggak salah ada 3 Pak ya, jadi ada AKM, Assessment Ketuntasan Minimum, kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, bagaimana juga dengan para pendidik dan kepala satuan pendidikan Pak? Apa yang akan diberikan ujiannya itu? Oh, kalau untuk guru itu yang bagian mananya nih? Untuk kami gitu sebagai pendidik gitu. Kalau kita mendengar dari beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh Kemendikbud, guru juga tidak perlu mempersiapkan hal-hal yang istimewa. Jadi nggak perlu belajar dulu saya Kepala sekolah juga tidak perlu menyiapkan hal yang istimewa untuk untuk menghadapi asesmen survei karakter dengan survei lingkungan belajar. Karena guru dan kepala sekolah hanya mengikuti satu asesmen, yaitu survei lingkungan belajar. Kalau anak mengikuti 3 itu, jadi dia mengikuti AKM yang isinya literasi numerasi, kemudian mengikuti survei karakter, kemudian survei karakter itu terkait dengan profil pelajar Pancasila itu. Iya betul. 6 itu saya hafalkan tadi malam loh. Aku ditanyain sama Pak Ilham. Profil pelajar Pancasila. Jadi situ ada gotong royong, di situ beriman bertakwa kepada Tuhan, mandiri, ya kan? Kreativitas, kolaborasi, nalar kritis, itu ada. Jadi survei karakter itu menguji itu 7 profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau survei lingkungan belajar ya anak-anak daya dukung gitu, iya, daya dukung sarananya seperti apakah sudah tersedia toiletnya, apakah meja belajarnya ada, kemudian bagaimana lingkungan belajarnya, apa pohon-pohonnya mengganggu, bagaimana dan sebagainya. Ya. Itu Pak, dan nanti ke depan. Jadi anak akan mengikuti tiga asesmen itu. Jadi AKM isinya literasi numerasi, kemudian survei karakter isinya profil pelajar Pancasila, kemudian lingkungan belajar terkait dengan daya dukung utilitas pendidikan yang ada di satuan pendidikan itu. Nah itu, guru hanya mengikuti 1. Itu bersamaan nggak Pak kegiatannya? Guru dan kepala sekolah. Antara pelaksanaan AKM asesmen siswa dan guru, apa pekerjaannya bersama? Ada sela waktunya. Oh gitu, beda waktu. Ada sela waktu yang diberikan. Iya, betul. Ya. Satu lagi Pak yang menarik saya, yang sering disampaikan juga oleh pemerintah, bahwa asesmen kompetisi minimum itu ada 2 hal yang diujikan, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi Pak ya. Itu apa sebenarnya tujuannya nih? Kalau saya melihat memang ke depannya inginnya pemerintah itu memang siswa kita tuh diajak tidak hanya pintar menghafal ya, karena selama ini mungkin ya itu tadi, kalau ujian nasional kan hanya sepintas soal seperti itu. Nah di sini kita diajak untuk anak itu mengevaluasi, menganalisis. Nah sebenarnya apa tujuan dari Pak ya pemerintah dengan kenapa harus ada literasi membaca dan menulis, dan soalnya itu bentuknya seperti apa sebenarnya itu? Sebenarnya begini ya, untuk AKM literasi numerasi ini, kalau yang mendasari itu hasil survei dari PISA ya. Apa itu PISA itu? PISA itu lembaga internasional yang khusus mengukur tentang kemampuan literasi daya baca ya seluruh masyarakat internasional. Ternyata Indonesia itu, siswa kita itu kemampuan literasinya sangat jauh dibanding sekian banyak negara yang ada di dunia. Termasuk kita di negara Asia Tenggara, kalah dari Vietnam yang notabene duluan kita merdeka daripada mereka. Nah, berdasar dengan itulah maka pemerintah melihat bahwa ada sesuatu mungkin yang harus diperbaiki dari sistem pendidikan kita. Makanya muncullah, kalau kemarin ujian nasional itu ada ada mata pelajaran yang IPA IPS yang wajib gitu kan. Iya, betul. IPA matematika dengan bahasa itu kan yang wajib. Nah, rasa-rasanya itu setelah dilihat dari sistem PISA itu belum, sangat tidak mungkin mencapai level yang diinginkan oleh survei internasional itu. Nah, maka dibuatlah satu asesmen
dengan kebijakan pemerintah yang namanya asesmen kompetensi minimal ini yang berfokus kepada literasi dan numerasi. Nah, literasi itu ya yang mendasar ya untuk membekali anak-anak ini siap hidup bermasyarakat sepanjang hayatnya, itu yang diinginkan. Kemudian tentu pengembangan daya nalar ya dari siswa-siswa kita. Kalau memang kita lihat selama ini kalau di sekolah-sekolah itu kalau kita ingin tanya ke anak-anak itu siapa yang mau bertanya itu agak-agak susah, angkat tangan tuh. Takut itu angkat tangan ya. Siapa ini yang mau memberikan pendapat nih? Ada yang mau memberikan pendapat? Nah itulah yang salah satu bagian dari tes PISA itu. Makanya literasi numerasi itu dikembangkan oleh Kemendikbud untuk itu. Oleh karena itu kalau bentuk soal-soalnya itu ada berapa itu ya? Ada pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, iya, uraian, ada menjodohkan dan sebagainya, itu ada beberapa itu. 5 kalau nggak salah bahasanya ya. Kemarin 12 ya. Ya mungkin sering dari luar itunya. Jadi pilihan-pilihan itulah, tetapi itu tidak perlu diresmikan oleh guru, tidak perlu dirisaukan oleh para orang tua. Oh oke, jalan saja, dijawab saja sesuai dengan apa adanya. Sehingga asesmen itu jangan mengada-ngada. Artinya jangan sampai misalnya karena anaknya tidak tahu, kemudian gurunya juga ikut menjawab. Ya, artinya nanti kemudian kalau itu terjadi maka akan keluar pemetaan mutunya itu akan salah, akan keliru. Jadi kita berharap bahwa ini biar saja anak itu dibebaskan semerdeka-merdekanya sesuai dengan prinsip sekarang merdeka belajar. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Bergerak untuk merdeka belajar. Dikasih seluas-luasnya, dibuka ruang seluas-luasnya kepada anak-anak kita untuk menjawab itu apa soal-soal yang ada di dalam AKM itu. Tadi yang mau salah mau benar biarkan saja, karena kita ini kan yang mau dipetakan adalah mutu proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan dan di pemerintah daerah. Endingnya nanti pemerintah daerah ketika sudah mendapat rapot itu tadi, kan itu kan dibikin rapot itu. Jadi nanti setelah asesmen itu akan ada evaluasi ke satuan pendidikan juga Pak ya? Setelah asesmen nanti akan ada rapot untuk satuan pendidikan, ini untuk rapotnya pemerintah daerah. Jadi nanti asesmen ini kalau sudah selesai, nanti IPSB akan terima rapot. Rapotnya IPSB itu gini loh, proses pembelajarannya seperti ini. Rapotnya pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam hal pengelolaan pendidikan secara keseluruhan di Kutai Timur segini loh. Levelnya sekian, levelnya sekian. Apa yang harus dilakukan? Ada yang RTL rencana tindak lanjutnya di situ ada. Akan disiapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan sama sekali tidak melihat nilai atau kompetensi individu siswa ya Pak, tidak tapi melihat. satuan pendidikan. Tidak melihat. Oke, luar biasa. Sangat jelas sekali penjelasan dari Pak Ilham ya. Nah, baik. Jadi dari pemerintah kabupaten sendiri sudah siap sekali melaksanakan asesmen nasional Pak ya, dan sudah melakukan simulasi sebelumnya Pak ya? Untuk di Kabupaten Kutai Timur, karena asesmen nasional ini kan ada beberapa mode, ada 2 model yang digunakan. Model pertama, model online, dan ada yang model semi online. Jadi pelaksanakan asesmen nasional ini dengan memakai 2 model tadi. Kenapa? Akan muncul pertanyaan, kenapa ada yang model online, ada yang model semi online? Kan muncul pertanyaan itu. Jawabannya adalah bahwa kenapa model online itu sangat tergantung kepada bandwidth internet yang ada di masing-masing daerah. Ini daya dukung gitu ya? Daya dukungnya sangat bergantung kepada ketersediaan sarana komputer yang sesuai standar yang ditetapkan oleh Kemendikbud, sekian gigabyte, 2 gigabyte, sekian bandwidthnya dan lain sebagainya. Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan arahan Kemendikbud itu melakukan yang namanya Perpal TIK, verifikasi dan validasi ketersediaan alat TIK pendukung asesmen nasional. Ternyata kita di Kutai Timur, itu tidak bisa semuanya online Pak. Ada deh. Dan semuanya tidak bisa semuanya online.
Oleh karena itu di Kutai Timur dalam hal pelaksanaan asesmen nasional itu ada yang semi online, ada yang online. Kemudian kita melihat lagi bahwa anak-anak kita yang akan melaksanakan online semi online ini ya, itu berada di daerah-daerah yang pelosok lah ceritanya. Itu ada yang menggabung, menumpang. Nah itu, ada yang mandiri, ada yang menumpang. Itu di Kutai Timur Pak kondisinya. Dan se-Indonesia juga terjadi seperti itu ya. Cuma ada beberapa daerah mungkin yang kota mungkin ya, seperti kota Bontang mungkin tidak ada yang menumpang. Tapi kalau di Kutai Timur tadi online, semi online, mandiri dan menumpang. Ya. Kenapa dia menumpang? Pertanyaannya kan? Kenapa dia harus menumpang? Karena dia tidak memiliki sarana komputer lebih dari 15 unit. Jadi persyaratannya 15 unit paling minimal. Anak itu sekolah satuan pendidikan itu memiliki komputer 15 unit. Ya. Baru boleh dikatakan dia mandiri. Dan jaringan internetnya juga. Dan jaringan bandwidth internetnya juga mendukung. Ya. Oleh karena itu pelaksanaan asesmen ini dengan model online, semi online, mandiri dan menumpang di Kutai Timur itu insya Allah kemarin sudah kita laksanakan simulasi, alhamdulillah tidak ada masalah. Mudah-mudahan nanti pada hari H itu tidak terjadi kendala. Pada simulasi pada tahap awal, kendalanya adalah down server di pusat, karena seluruh ikut ya, seluruh Indonesia ikut. Mudah-mudahan nanti ini sudah tidak down lagi. Ada simulasi kedua Pak ya? Ini simulasi yang kedua ini. Nanti kemudian akan ada lagi nih kayaknya. Gladi bersih ya, istilahnya gladi bersih. Saya kira seperti itu Bu. Iya, baik. Jadi gambarannya Kutai Timur sudah siap ya Sobat Ikut. Insyaallah. Dengan dua model ujian, yaitu ada yang online dan semi online. Nah, kalau Kutai Timur dari Dinas Pendidikan sudah siap, apalagi sekolahnya. Nah, kita sekarang menuju ke Kepala SMP IPSB Bapak Deden Lukman, yang dimana SMP IPSB apakah sudah siap juga Pak menghadapi asesmen nasional? Gimana Pak Deden kalau dari SMP sendiri? Oke, terima kasih Miss Prilly. Ketika ditanya kesiapan, insya Allah SMP PPSB khususnya juga YPPSB, karena ada unit SD juga Pak Ilham, ya, kami ya. ada 3 unit, semuanya sudah siap. Kemarin hasil simulasi juga tidak ada masalah, anak-anak kehadirannya bisa dikatakan 100%, kemudian juga daya dukung, komputer, jaringan tidak ada masalah. Kita tinggal hasilnya yang kita juga belum tahu seperti apa. Mudah-mudahan sesuai harapan. Ya. Tapi apapun hasilnya nanti kami sangat mendukung. Kami sangat menyambut baik Pak Ilham. Ya. Langkah yang dilakukan pemerintah dengan adanya AKM ini. Kita sangat berprasangka baik bahwa ini adalah upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di negeri ini. Tadi kita sudah sangat ketinggalan kualitas pendidikannya dibanding negara-negara tetangga. Betul. Karenanya kalau kemudian kita bergerak biasa saja, tidak ada inovasi, tidak ada perubahan yang lebih baik, tentu kita akan makin ketinggalan. Betul. Jangan sampai kita kalah dengan motor, kalau nggak salah motor atau mobil di tahun-tahun sebelumnya. Inovasi tiada henti. Iklan banget ya. Nah, kita juga di dunia pendidikan nampaknya harus begitu juga. Harus. Inovasi tiada henti untuk kebaikan. Tentunya bukan untuk hal-hal lain, apalagi untuk proyek sama sekali bukan. Inovasi untuk peningkatan kualitas anak-anak didik kita. Nah, jadi kami sangat menyambut baik AKM ini, kemudian juga kita siapkan segala sesuatunya, daya dukungnya, maupun juga kesiapan dari pengajarnya, ya, guru-guru kami, dan juga saya sendiri tentunya sebagai kepala sekolah.
Tadi sudah dijelaskan, tidak perlu ada kekhawatiran ya Pak Ilham ya tentang hal ini, karena ini lebih kepada untuk memetakan bagaimana, memotret bagaimana kualitas pendidikan kita. Jadi kalau boleh saya ibaratkan, AKM ini mungkin seperti kami di sekolah ini seperti petani yang selama ini melakukan proses tanam-menanam gitu ya, menanam dalam artian memberikan pembelajaran kepada anak-anak didik. Nah, pemerintah ingin bahwa cara menanam kami ini diusahakan standar minimal lah yang kami dapatkan, bahkan lebih baik lagi, sehingga nanti hasil dari tanaman kita juga semakin bagus tentunya. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Jadi kalau dari segi tadi daya dukung ya, kalau survei lingkungan sepertinya SBPSP pasti sudah siap Pak ya dengan segala prasarana ya. Dukungan juga dari sekolah untuk siswa juga ya. Sebenarnya tadinya kami juga bersiap-siap Pak Ilham bahwa akan ada sekolah yang menumpang di tempat kami. Ya, kami sempat ditanya juga oleh staf di Dinas Pendidikan bagaimana kesiapan sekolah Bapak terkait AKM ini. Kami beri informasi bahwa kami punya 2 lab di SMP. Masing-masing lab itu ada 35 ya Bu, 35 satu labnya, 35 komputer, kemudian juga jaringannya juga insya Allah support gitu ya. Nah, ketika misalkan nanti ada sekolah sekitar yang memang membutuhkan bantuan untuk kemudian juga menumpang di tempat kami, dengan koordinasi dengan pengurus yayasan, dengan manajemen, tentunya nanti kami juga bisa saja sebenarnya untuk kemudian membantu itu. Namun pada akhirnya ternyata kami dapati bahwa nampaknya sekolah-sekolah sekitar ini sudah juga punya sepertinya untuk perangkat AKM nanti, komputernya sudah mencukupi. Jadi kami tidak termasuk sekolah yang ditumpangi ini Pak Ilham. Tidak masalah, saya pikir itu juga ya mungkin karena sudah diatur sedemikian rupa. Karena untuk menumpang dan ditumpangi juga jaraknya juga harus dipertimbangkan tentunya mungkin ya. Ya, jadi alhamdulillah untuk di SMP PSB dan juga di SD PSB sejauh ini sudah berjalan baik simulasi kemarin dan siap nantinya insya Allah untuk pelaksanaan AKM nanti. Oke, sudah siap ya, luar biasa. Guru-guru pendukungnya sudah siap, harapan kami juga siswanya. Nah, kalau siswa saya mau nanya ke Bu Hasanah nih, karena beliau selain Wakatur juga pasti mengajar juga gitu. Nah, kalau dari kesiapan siswa sendiri Bu, apalagi sudah dilaksanakan simulasi yang pertama ya sebelumnya ya, itu bagaimana siswa itu tentang assessment, mereka udah paham atau bagaimana? Oke, terima kasih Miss Prilly. Sebenarnya nyambung dari yang disampaikan Pak Ilham tadi, ini inginnya kan mengukur alami gitu ya, kemampuan siswa tapi secara alami, dan tidak perlu kita sulap gitu ya, kita kasih tambahan dan seterusnya, tetapi karena ini hal yang pertama gitu ya, AKM ini mereka baru pertama kali untuk menghadapinya, asesmen kompetensi minimum. Nah, kompetensi minimum yang diharapkan itu ternyata berbeda dengan kompetensi minimum yang ujian nasional ya Pak Ilham ya. Kalau dulu kompetensi minimumnya SKL ya, standar kompetensi minimal itu per materi pelajaran. Jadi misalnya SKL-nya IPA, ya materinya materi IPA. SKL-nya matematika, materi matematika. Jadi kita mengarahkannya juga ke materi, sehingga harus ada bimbingan, sehingga harus ada kalau kita menyebutnya pemantapan ya di TPSD ya, di SMP TPSD, selalu itu kita lakukan. Nah, untuk AKM ini mengukur kompetensi minimum juga, asesmen kompetensi minimum. Cuma minimum kompetensi yang diharapkan adalah kompetensi hidup, menjalani hidup ya Pak ya, kompetensi life skill mungkin, kecakapan hidup ya betul ya, life jadi skill. Tuntutannya adalah anak-anak atau siswa, jadi yang diukur itu tentang mereka berpikir logis, logis, sistematis, kemudian bagaimana siswa bisa menalar sesuatu berdasarkan ilmu yang mereka kuasai, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kemampuan atau keterampilan untuk mengolah informasi. Itu yang saya pahami ya dari yang saya baca.
target itu, 3 itu yang ingin diukur dari AKM itu. Kemudian untuk apa ini? Nah, ketiga hal ini diharapkan nanti siswa bisa bagaimana peran positif mereka terhadap lingkungan atau terhadap masyarakat. Jadi kan tuntutannya berarti life skill gitu ya, kemampuan untuk mereka hidup. Nah, kemudian dikerucutkan lagi atau dibuat wadah lagi gitu ya. Ketiga hal ini akan diukur dalam kemampuan atau skill di bidang numerasi dan literasi. Nah, numerasi kan menghitung gitu ya, kecakapan hitung ya. Intinya ya bagi, kali, kurang, tambah itu mereka harus bisa. Angka itu tidak cuma 1, 2 tapi ada apa? Angka desimal, ada angka 1 per kayak gitu ya. Pecahan kayak gitu. Itu ilmu-ilmu yang memang harus ada gitu ya. Dan secara alami itu akan terbentuk dengan kita mengajar mereka dengan pembelajaran matematika mungkin ya dari kelas 1 sampai SMP. Jadi kalau menurut saya AKM ini akan mengukur apa yang ada di otak mereka gitu ya, disambungkan satu dengan yang lain gitu. Kemudian literasi itu membaca, jadi bagaimana mereka mengolah informasi. Tidak hanya yang tertulis sebenarnya, tapi informasi yang mereka tangkap dari lingkungan kan sebenarnya. Cuma karena wadahnya adalah ANBK ya, Assessment Nasional berbasis komputer, jadi tetap harus literasinya diperkerucut gitu ya, literasi membaca karena dari bacaan yang mereka fungsi teks, jenis teks kayaknya ya itu ada. Jadi gitu ya. Artinya begitu ya. Kemudian poinnya jadi literasi dan numerasi itu wadahnya. Materinya adalah materi yang ada di lingkungan sekitar. Jadi otomatis materinya adalah materi tentang sosial budaya, sosial yang ada di lingkungan. Kemudian sains. Jadi lingkungan dan ilmu pengetahuan. Jadi balik lagi nanti akan latar belakangnya itu ilmu sosial dan ilmu alam ya. Jadi IPA IPS juga masuk di dalamnya sebagai materi pendukung. Jadi ini benar-benar kolaborasi atau integrasi antar semua mata pelajaran ya. Yang ingin diukur itu betul-betul seperti itu gitu ya. Dan kemampuan kognitif yang diharapkan itu level A3 ya, penalaran gitu ya, penalaran ke atas. Makanya salah satu poin dari profil pelajar Pancasila adalah mampu bernalar kritis. Nah itu makanya saya dengar dalam bentuk soal pun jangan bersifat hafalan, tapi siswa diajak bagaimana mungkin memecahkan masalah, menganalisis seperti itu ya. Jadi harus kritis, jangan cuma instan gitu loh. Ini nih, saya sadari gini. Nah, makanya saya dengar gini Pak, kalau bisa guru ke depannya dalam membuat soal tidak hanya menggunakan kata siapa dan apa, tapi bagaimana, mengapa, karena itu lebih mengarah pikiran siswa menjadi kritis daripada cuma apa, siapa. Nah itu mungkin terlalu simpel. Nah itu sih, seru banget ya. Ya terus gimana? Kalau menarik banget. Yang perlu kita lakukan ya tadi bukan kalau ini ya untuk pertama ini khusus untuk SMP PSB karena tinggal 1 bulan lagi ya Pak ya. 1 bulan lagi kalau kita harus merubah pembelajaran, sebenarnya harusnya kita merubah pembelajaran kita ya Pak. Memang yang diharapkan supaya kita tidak jauh sekali dengan negara tetangga dari sisi kemampuan logika kita gitu ya. Itu memang pembelajaran mulai dari awal sampai akhir ya semua kita ubah. Yang tadinya mungkin berbasis langsung ngasih materi gitu ya, tapi berikutnya kita harus ambil dulu, meminta mereka untuk explore dulu ya. Mungkin pembelajaran kita, tapi karena ini tinggal 1 bulan dan kemarin dari simulasi itu kebaca gitu ya, persiapan anak-anak kita itu kebaca sekali. Ada yang begitu buka layar, kemudian lihat soalnya, ada yang senyum-senyum sendiri karena saking bingungnya ini pertanyaan apa ini. Gitu. Tidak pernah ketemu. Tidak ketemu, Bu, apa ini? Kan kita yang sempatlah sambil ngeliatin gitu ya. Kemudian ada juga yang sudah mencoba untuk mencari, tidak ketemu dan gemeteran Pak. Karena merasa ini tes gitu dan dia tidak bisa gitu. Jadi nggak bisa googling ya? Nggak bisa Pak, nggak bisa buka aplikasi yang lain, tidak bisa ya. Nggak bisa. Jadi udah hitung panjang lebar. Isian. Nah
ini yang perlu kita siapkan. Kebiasaan anak untuk mengerjakan atau menghadapi soal-soal betul. Ini yang apa ya, perlu kita kejar gitu ya. Selama ini menurut mereka mungkin karena kebiasaan tadi, karena ini yang pertama juga ya. Mereka biasa soal itu apakah ini, kalau matematika mungkin langsung sekian kali sekian sama sekian, tapi tidak dalam bentuk soal cerita gitu ya, literasi itu tadi. Ini panjang ceritanya dulu nih. Iya benar. Diajak ke sana kemari lalu oke. Padahal pertanyaannya mungkin sama tentang untung rugi, kayak gitu yang saya lihat itu tentang untung rugi, tentang apa mungkin segala macam tentang ada yang grafik, kemudian kalau di titik sekian nanti kecepatannya sekian, kecepatannya berapa gitu mereka suruh menentukan. Nah itu yang tidak terbiasa Miss. Jadi mungkin biasanya 1+1 sekarang diubah. Ilham membeli kue 1 biji, kemudian diajak begitu sepertinya. Seperti itu ya. Betul. Dibuat itu. Jadi berpikir memang mereka berpikir kritis tadi. Gitu. Jadi bukan ditanya, bukan zamannya lagi berapakah 1+1? Enggak lagi. Jadi dibawa dulu misalnya ini Pak Ilham nih jalan ke Bengalon, menempuh jarak sekian. Ketika sampai di simpang apa Perdau itu berapakah jarak tempuhnya? itu Pak, begitu ceritanya. Harus membiasakan berpikir. Harus membaca, berpikir. Tidak lagi langsung ke sasaran itu. Kalau kita selama ini kan langsung ke sasarannya dia. Itu. Dan itu memang harus dibiasakan. Jadi ya, kita perlu membuat itu Miss karena tinggal 1 bulan. Jadi mulai Sabtu depan kita akan ngasih apa ya, bukan tambahan pelajaran ya, tapi membiasakan anak untuk pengenalan ya soal-soal, dan mengajak mereka kalau seperti ini nanti kita arahnya seperti ini sih. Bagaimana solusi untuk memecahkan soal-soal yang ada, itu aja sih yang bisa kita lakukan ke anak-anak, karena sebenarnya kalau untuk materi itu ada di otak mereka semua. Sudah ada, tinggal nyambungkan satu dengan yang lain, membuat sinopsis kalau dalam bahasa biologi gitu. Bagaimana membuat sinopsis dari satu memori dengan memori yang lain sehingga membentuk satu rangkaian. Siap-siap buat aku. Nanti saya bikin soalnya bakal beda bahasa Inggris. Salah satunya Iya, untuk bahasa Inggris juga harus diajak berpikir kritis gitu. Iya, itu yang saya tangkap dari beberapa materi dari pemerintah, dari Kemdikbud, bahwa diharapkan ke depannya sobat didik itu dihadapkan pada soal-soal yang lebih mengajak bernalar kritis, lebih itu tadi pikirannya harus dibawa kemana-mana, dengan dimana guru diharapkan membuat soal tidak hanya menggunakan kata siapa dan apa, tetapi diubah menjadi mengapa dan bagaimana. Pemikiran anak ya begini karena begini, seperti itu salah satu yang diharapkan oleh pemerintah gitu. Ada lagi yang mau terus ini maaf tentang kesiapan masalah di lab gitu, kesiapan tenaga juga apa sih proktor gitu udah siap semua juga Bu ya kalau di SMP YPPSD ya? Insya Allah sudah siap. Kunci utamanya kalau untuk teknis ya Miss, kita kebetulan online ya Pak Ilham. Jadi SMP sih siap online ya. Jadi ada komputer proktor, ada klien, cuma nanti sistemnya sebenarnya dari siswa itu langsung ke pusat gitu, ngirim datanya gitu kan. Dan real-time. Iya betul, dan kunci utamanya untuk teknisnya itu ada di proktor. Kebetulan kita ada Bu Ognita Tias Hadani yang sebagai proktor kita. Kemudian teknisi itu Pak Adi Slamet dan Pak Nurholik. Itu yang nanti akan jadi kunci utama kita AKM di SMP BSD atau ANBK-nya ini lancar atau tidak. Ahli-ahli IT kami Pak. Karena kunci utama juga lancarnya AKM ini di satuan pendidikan adalah hadirnya proktor dan teknisi. Karena itu menjadi urat nadi utama, urat nadi untuk menyiapkan sarana komputer server, komputer clean, dan semua yang ada di dalam itu berada dalam kekuasaan proktor dan teknisi. Karena kalau sudah pada hari pelaksanaan nanti, kita tidak boleh masuk. Yang punya akses itu proktor, teknisi, dan pengawas. Ya. Jadi kalau ada trouble di dalam, misalnya token hilang atau token tidak terbaca dan sebagainya, bukan ranahnya Pak Deden, ranahnya proktor dan teknisi nanti yang akan menyelesaikan itu. Karena itu Kutai Timur ini secara umum kita sudah ada grup sendiri ya, grupnya proktor ya,
Proktor ANBK SD SMP, kemudian ada grupnya Proktor khusus SMP. Kemudian dari Kemendikbud sendiri, ada beberapa komputer yang digunakan, yang dibantukan oleh Kemendikbud. Ada namanya Chromebook, Pak Ade. Chromebook itu bantuan dari Kemendikbud. Itu sudah 46 sekolah yang sudah dapat bantuan SMP diikuti. Kemudian insya Allah secara bertahap akan dilakukan bimtek untuk proktornya. Dimulai nanti di bulan ini, mungkin minggu depan itu akan kita kirim 9 sekolah ke Balikpapan di atas perintah dari Kemendikbud. Nanti kegiatannya ada di Balikpapan, mungkin minggu depan ini akan dikirim 9 proktor, nanti seterusnya secara bergiliran, Pak. Sehingga nanti kesiapan tadi seperti Bu Hasanah nyampaikan, itu nanti akan betul-betul menyiapkan SDM untuk mengelola ruangan lab komputer itu. Yang menarik juga sebenarnya di Kutai Timur ini belum seluruhnya sekolah itu punya lab komputer SMP, ya. Belum semua SMP punya lab komputer, sehingga mau tidak mau komputer-komputer tadi ditaruh di tempat yang di ruangan tertentu yang dikelola oleh satuan pendidikan, tapi tidak disebut sebagai lab komputer. Karena itu ke depan kita berharap dengan kepemimpinan Pak Bupati Pak Ardiansyah Sulaiman dengan Pak Kasmi di Bulan ini bisa mendukung untuk kegiatan-kegiatan ke depan, khususnya di dunia pendidikan dalam hal penyediaan sarana itu, sehingga ke depan tidak ada lagi sekolah yang menumpang. Harapan kita tidak ada lagi sekolah yang menumpang, tapi sekolahnya sudah mandiri semua. Kita harapkan seperti itu. Saya kira gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sekali lagi buat Bu Hasanah, berarti setelah nanti kita dapat rapor, apa ini dari kurikulum, misalnya harapannya ke depan untuk SMP PSP, mungkin dari model pembelajaran siswa dan kita TENDI-nya nih, tenaga pendidik Bu Hasanah. Oke. Hasilnya ya, hasil asesmen nasional ini kalau memang nanti ada apapun itu, sebenarnya kalaupun hasilnya ya semoga bagus sudah ya. Tapi apapun hasilnya tetap yang dari harapan atau tujuan dari AN asesmen nasional itu sendiri itu kita harus merubah pola pembelajaran kita, membenahi ya, bukan merubah secara 100% ya Pak ya, membenahi, kemudian mengarahkan siswa, yaitu tadi Miss, jadi di dalam pembelajaran tidak lagi kita pusatnya adalah guru, tapi ini berbasis siswa. Kemudian bukan satu arah dari guru ke siswa, tapi bisa 2 arah, dan sebisa mungkin mengeksplor sebanyak-banyaknya pengetahuan yang dipunyai oleh siswa. Jadi pola pembelajaran kita lebih mengaktifkan siswa ya, dan memanusiakan pendidikan lah ya. Itu yang bahasanya tadi ya. Tapi sebenarnya mungkin juga ini perlu ditanyakan ke Pak Ilham, apa setelah AKM nanti tahapan-tahapannya Pak? Apa yang akan kami harus lakukan gitu? Ya. Setelah dapat rapor tadi Ya, Pak ya. tadi. Itu kalau kemarin kita mendapatkan masukan dari Kemendikbud, itu nanti akan ada namanya rapot mutu ya. Setelah rapot mutu itu nanti mungkin akan dilakukan yang namanya pertemuan khusus mungkin dari Kemendikbud pada seluruh kepala dinas se-Indonesia. Ya. Dan kemudian kalau kemarin pemerintah daerah juga harus hadir. Setelah mendapat rapot itu, pemerintah daerah akan tahu tuh, oh mutu pembelajaran SMP di Kutai Timur seperti ini. Jadi kemudian nanti akan diadakan pertemuan membahas tentang hasil asesmen rapot asesmen tadi. Apa yang harus dilakukan? Apakah mungkin nanti bisa saja terjadi kurikulum itu akan berubah. Tetapi kita tidak tahu ini, karena perjalanan asesmen ini kan masih ke depan. Dan kemudian asesmen ini kan tidak hanya dilaksanakan tahun ini, itu setiap tahun akan dilaksanakan oleh Kemendikbud. Asesmen itu dilaksanakan. Oleh karena itu yang terpenting sebenarnya bagi
bagi kita dan guru ya, guru dan sekolah adalah tadi sudah pas yang disampaikan oleh Bu Hasan adalah meningkatkan kemampuan bagaimana kita men-asesmen anak-anak, kemampuan men-asesmen tadi. Tentu ada tadi terobosan, mungkin ada apa namanya, pola-pola, rumus-rumus yang harus apa namanya dilahirkan untuk yang tadi tidak pembelajaran tadi yang sifatnya student center ya, people center, kemudian school center. Ini sudah saatnya kita harus merubah menjadi pembelajaran kolaboratif ya. Jadi tidak berpusat pada siswa, tidak berpusat pada guru, tidak berpusat kepada kepala sekolah, tetapi ke depan mungkin itu nanti akan dirumuskan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten. Artinya bagaimana membangun kolaboratif, pengelolaan pendidikan itu lebih apa ya, lebih oke ya, lebih baik, kemudian lebih integratif, sehingga nanti apa yang dihasilkan dari raport pendidikan tadi, asesmen tadi, itu bisa dilakukan follow up yang sifatnya cepat, tepat, dan membawa hasil yang memuaskan bagi kita semua dalam hal peningkatan pendidikan di Kutai Timur khususnya dan Indonesia. Saya kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih, luar biasa. Perbincangan kita hari ini sangat menarik ya Sobat Bidik. Mudah-mudahan dengan dialog kita hari ini, orang tua, siswa ya, semua elemen masyarakat menjadi lebih paham tentang asesmen nasional yang tentunya kedepannya sangat baik sekali, meningkatkan mutu pendidikan secara holistik, satuan pendidikan tidak hanya ke siswa, dan mungkin nanti juga akan mengubah cara mengajar guru yang tadi awalnya cuma apa siapa menjadi mengapa dan bagaimana. Dan yang paling penting adalah menghadirkan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kedua adalah gotong royong atau yang disebut kolaborasi tadi Pak ya, kemudian yang ketiga adalah mandiri, ada kebinekaan global, artinya dia mengenal budaya sendiri tapi juga tidak melupakan budaya internasional, kemudian kreativitas, dan terakhir adalah bernalar kritis. Itu harapan kedepannya. Oke, dan kita berada di akhir acara Siniar Bidik Bincang Pendidikan SMP YPPSB bersama narasumber kita yang hebat hari ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Ilham sudah berkenan hadir dari Dinas Pendidikan Kutai Timur, kemudian Pak Deden selaku Kepala SMP YPPSB, dan Bu Hasanah sebagai Waka Kurikulum. Saya Prilly mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di obrolan berikut. Gimana tadi kalau slogannya dari Kemdikbud itu Pak? Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Serentak bergerak.